Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Istri yang tertukar, episode 26. Sayang, mari kita pergi ke pusat perbelanjaan nanti dan menyiapkan beberapa barang untukmu dan bayinya. Vito, kamu terlalu terburu-buru, usianya baru 5 minggu. Dia memang hamil, lihat aja pembalasanku, ujar Felicia dari balik tembok. Hei, apa yang harus aku lakukan? Sekarang istri Vito sudah hamil. Kamu sebaiknya memikirkan rencana sesegera mungkin. Perjanjian kita akan gagal jika bayinya lahir, ujar Felicia menelpon sepupu Vito. Hahaha, jangan khawatir. Aku punya rencana sendiri. Tenang aja, sekarang aku akan menghadiri pertemuan para pemimpin dulu, ujar sepupu Vito yang bernama Aska. Permisi paman, maaf karena telah membiarkan paman menunggu lama. Ayo paman, kita mulai rapatnya. Tidak apa-apa Aska, ayo pergi, rapatnya akan segera dimulai, ujar ayah Vito. Paman, kenapa sepupuku Vito belum datang ke rapat para pemimpin? Menantuku Ira sedang hamil, jadi aku meminta Vito untuk menemani istrinya membeli beberapa kebutuhan untuk bayinya. Benarkah itu? Wah, berita yang sangat bagus. Selamat ya paman, aku tidak sabar menunggu keponakan kecilku sayang. Sayang sekali, aku tidak akan membiarkan keponakanku ini lahir ke dunia ini. Tidak akan membiarkan keturunannya menjadi penerus perusahaan. Aku dan Vito sama-sama dari keluarga Rizkyantara, tapi kenapa direkturnya adalah Vito dan bukan aku? Aku akan merebut semua yang seharusnya menjadi milikku. Tunggu aja dan lihat nanti, ujar Aska. Bagaimana dengan stroller ini? Kita harus membeli stroller yang mewah dan set tempat makan bayi. Apalagi ya? Apa kita harus membeli sebanyak ini? Ini terlalu awal untuk membeli semua barang ini. Kenapa begitu sayang? Nanti juga kita akan menggunakannya kan? Iya, tapi usia bayinya masih 1 bulan. Terlalu awal untuk membeli stroller. Oh gitu. Tapi bukankah kita seharusnya menyiapkan popok, susu, dan botol susu sebelum kita ke rumah sakit? Ini pertama kalinya aku menjadi seorang ayah. Apakah aku terlalu cemas? Tapi tiba-tiba Vito menelpon sekretarisnya. Halo, tolong cari orang yang bertanggung jawab atas merek bla 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 dan bilang padanya untuk menyiapkan popok dan susu untukku. Aku membutuhkannya 8 bulan lagi. Tidak bisakah kita memesannya beberapa bulan lagi, Vito? Sayang, maafkan aku. Aku pasti terlalu cemas. Tapi aku benar-benar ingin memberikan yang terbaik untukmu dan baby bubu. Vito, aku tidak bermaksud menyalahkanmu untuk segalanya. Aku hanya berpikir bahwa kita bisa mempersiapkan ini semuanya pelan-pelan. Jika kita membelinya sekaligus, akan sulit untuk membereskannya nanti, dan kita akan membeli terlalu banyak. Sayang, Leo benar. Kau sangat berbeda dengan gadis-gadis dari keluarga kaya yang hanya tahu bagaimana cara menghabiskan uang dan merengek. Kau itu berbeda. Kau memujiku berlebihan. Aku mungkin akan besar kepala, ujar Ira memeluk Vito. Wanitaku berhak mendapatkan pujian, dan sebaiknya kau menjauh dariku dulu. Dokter bilang 3 bulan pertama berbahaya. Kita tidak boleh melakukannya. Aku harus mengontrol diriku. Dan mereka pun pulang ke rumah. Ira terus bertanya-tanya kenapa 3 bulan pertama berbahaya. Ini apa maksudnya? Apa itu? Aku pikir aku mengerti. 3 bulan pertama itu berbahaya. Apakah maksudnya kita bisa melakukannya setelah 3 bulan pertama? Ya Tuhan, sangat memalukan. Tapi dia harus mengontrol dirinya selama 3 bulan.
Bisakah Vito menahannya? Aku tidak tahu apakah ini faktor hamil atau bukan, tapi aku akhir-akhir ini merasa sangat mengantuk. Kenapa aku masih merasa lelah, bahkan setelah tidur lebih awal tadi malam? Terima kasih Tuhan, dan aku sudah bilang pada Vito agar tidak menemaniku ke rumah sakit. Jika tidak, aku mungkin akan mengganggu pekerjaannya lagi. 1 bulan kemudian. Sayang, biarkan Stefani menemanimu ke rumah sakit besok ya. Aku akan meliburkannya 1 hari, dan aku akan memanggil Stefani. Pagi-pagi sekali, Stefani datang ke rumah bosnya. Halo Nyonya CEO, Stefani di sini. Maafkan aku Stefani, maaf membuatmu menunggu lama. Akankah itu mengganggu kerjamu jika aku memintamu menemaniku melakukan pemeriksaan? Apa aku ada pilihan lain? Suamimu adalah bos besarku. Maafkan aku ya Stefani, aku akan datang sendiri lain kali. Hahaha, aku bercanda lagi. Kamu tidak tahu bagaimana senangnya aku membolos hari ini. Bos datang sendiri ke departemen pemasaran dan bicara denganku di depan semua orang. Dan dia bilang, Stefani, bisakah aku mengganggumu untuk menemani istriku hari ini? Aku sangat cinta padanya. Aku sangat iri sayangku. Aku kira kamu sangat hebat mempunyai suami yang sangat peduli denganmu. Sementara aku tidak punya. Stefani menggoda Ira. Stefani, kau mungkin tidak tahu, aku sangat tertekan saat pertama kali aku bersama dengannya. Sekarang aku pasti sedang merasakan manis setelah pahitnya kehidupan pernikahan. Gumam Ira. Stefani, kamu adalah orang yang baik. Kamu pasti akan mempunyai pacar yang baik juga yang sedang menunggumu. Kamu bahkan sudah mempunyai anak. Pacarku aja masih tidak tahu ada di mana. Hahaha. Pernikahan tidak bisa dipaksakan, lanjut Ira. Ayo kita pergi untuk mendaftarkanmu. Stefani dan Ira sudah sampai di depan rumah sakit, dan dia pun memarkirkan mobilnya. Mereka berjalan di pinggir jalan raya yang padat akan hiruk pikuk. Karena Ira melihat ada anak kecil yang hendak menyeberang, mereka pun memutuskan untuk berniat menolongnya. Akan tetapi dari kejauhan ada orang dari suruhan Felicia dan Aska yang akan melancarkan aksinya. Hehehe, aku akan mendapatkan 5 juta setelah aku menabrak wanita ini, ujar supir truk yang memegang foto Ira dan menambah kecepatan truknya. Ira dan Stefani yang baru saja membantu anak kecil itu pun tidak menyangka akan terjadi kecelakaan pada dirinya. Ira, cepatlah minggir, truk ini terlihat tidak wajar, ujar Stefani mendorong Ira. Stefani mempunyai kekuatan yang cukup besar dan Ira jatuh ke rumput depan rumah sakit, dan Stefani pun yang tertabrak truk itu. Mengapa jadi seperti ini? Stefani bangun, ya Tuhan, banyak sekali darahnya. Stefani terluka parah karena menyelamatkanku. Apa yang harus aku lakukan? Stefani, apa kau baik-baik aja? Jangan menakutiku dong. Bangunlah Stefani. Tolong, bantu aku panggilkan polisi dan panggilkan dokter, teriak Ira. Banyak sekali orang yang berkerumun di sekeliling Ira. Akan tetapi tidak ada yang membantunya. Dan tidak lama kemudian dokter dan perawat pun datang. Untung saja mereka tertabrak tepat di depan rumah sakit. Jadi Stefani langsung mendapatkan penanganan dari dokter. Kenapa orang-orang ini sangat jahat? Bagaimana bisa mereka mengambil foto Stefani? Dan untung saja masih ada orang yang baik di sini. Stefani, cepatlah sadar, aku takut, ujar Ira menunggu Stefani yang berada di ICU. Di grup perusahaan Rizky Antara. Pemeriksaan sayangku baik-baik aja kan? Aku sebaiknya menelponnya, ujar Vito setelah membaca semua dokumen ini. Belum sempat Vito menelpon Ira terlebih dahulu menelpon Vito. Panggilan dari istriku sayang, dan Vito pun mengangkat telepon itu. Aku berencana menelponmu. Bagaimana pemeriksaan hari ini? Apa? Kecelakaan? Di rumah sakit mana? Aku akan ke sana sekarang, ujar Vito panik dan langsung pergi menuju rumah sakit karena khawatir terjadi sesuatu kepada istrinya.
Vito pun datang dan cepat berlari ke arah Ira dan Ira langsung memeluk Vito dan menangis jadi-jadinya. Vito, kecelakaan ini adalah kesalahanku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku takut Stefani kenapa-kenapa, ujar Ira menangis. Terima kasih Tuhan, Iraku baik-baik aja. Ira, bagaimana keadaanmu sayang? Vito memeluk Ira dengan sangat erat. Vito, aku baik-baik aja, tapi Stefani, jangan menangis sayang. Suamimu ada di sini. Jangan menangis ya. Jangan menangis. Apa yang terjadi sebenarnya? Vito pun menenangkan Ira dan Ira mencoba menceritakan semuanya. Aku datang ke rumah sakit dan kami pergi untuk memeriksakan kandungan. Tapi sebelum masuk, kami melihat anak kecil yang hendak menyeberang. Jadi kami memutuskan untuk membantunya. Dan setelah itu kami hendak masuk ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba sebuah truk besar datang melaju ke arah kami. Dan Stefani mendorongku dengan cepat. Tapi malah dia yang tertabrak, ujar Ira menangis sesegukan. Jangan menangis sayang. Jika kamu menangis, aku merasa sangat buruk. Kemarilah, biar suamimu memelukmu. Aku mohon, berhenti menangis, ujar Vito. Dan dokter pun keluar. Bagaimana teman saya, Dok? Teman Anda harus banyak istirahat. Untung saja cepat dibawa. Kalau tidak, dia tidak akan tertolong karena dia mengeluarkan cukup banyak darah. Ira dan Vito pun masuk ke ruang untuk melihat Stefani. Kepala Stefani dibalut dengan perban dan dia masih tertidur. Ira yang melihat itu menangis dan menyalahkan dirinya sendiri sembari memeluk Vito. Akan tetapi Stefani bangun. Tolonglah, jangan ada adegan romantis di sini. Aku kesepian dan aku harus memeluk siapa, ujar Stefani. Sekarang lihatlah, penyelamat hidupmu punya waktu untuk bercanda. Dia baik-baik saja, jangan khawatir. Astaga, aku minta maaf telah menyela kalian berpelukan. Kumohon, silakan lanjutkan, ujar Stefani menahan tawanya. Stefani, kau sudah bangun. Bagaimana keadaanmu? Apa kepalamu masih sakit? Kepalaku sakit. Siapa aku? Di mana aku sekarang? Siapa kalian? Apa kalian mengenalku? Ujar Stefani berpura-pura. Stefani, apa mungkin kau kehilangan ingatanmu? Ujar Ira sangat panik dan mendekati temannya itu. Hahaha, aku cuma bercanda kok. Aku baik-baik aja. Stefani gitu. Bagaimana mungkin kau punya nyali untuk bercanda dalam situasi seperti ini? Gadis yang menyebalkan, kau membuatku sangat ketakutan. Iraku sayang, aku baik-baik aja. Tenang aja. Itu semua salahku, meminta kau untuk menemaniku melakukan pemeriksaan hari ini. Jika tidak, kau tidak akan. Shh, aku baik-baik aja. Ini bukan salahmu kok. Syukurlah kamu baik-baik aja. Jika tidak, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Ira, jangan bicara begini. Aku bersedia menyelamatkanmu karena kau adalah temanku. Dan berhentilah menangis. Sayangku, ini bahkan bukan salahmu. Ini semua salah supir yang tidak tahu bagaimana cara mengemudi dan menabrakku, ujar Stefani. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Dan itu membuat marah hanya dengan memikirkannya, ujar Vito. Truk itu datang begitu aja ke arah kami dengan kecepatan penuh. Oh iya, apa supirnya tertangkap? Supir itu lari dari tempat kejadian. Polisi sudah kemari untuk meminta keterangan dariku barusan, ujar Ira. Apa? Jadi ini kasus tabrak lari. Ini sangat mencurigakan. Dia tidak menurunkan kecepatan di depan rumah sakit. Dan dia lari setelah menabrak seseorang. Dia sepertinya di bawah perintah seseorang. 7 bulan kemudian, di dapur, Ira sedang memasak sesuatu yang sangat spesial untuk Stefani karena masih ingat tentang kecelakaan itu. Sayang, kenapa kau bangun sangat pagi? Apa yang kau lakukan sekarang? Kenapa kau tidak tidur sebentar lagi?
ujar Vito memeluk Ira yang sedang memasak. Selamat pagi Vito, hari ini aku akan ke rumah sakit untuk pemeriksaan kandunganku dengan Stefani. Wow, baunya enak, apa itu? Ini sup yang secara khusus aku masakkan untuk Stefani, karena aku dengar akhir-akhir ini dia sakit. Jadi aku ingin memasak sesuatu untuknya. Sudah berbulan-bulan berlalu dan kepala dia masih sakit. Tidak bisakah dia bilang saja kalau dia ingin menikmati supmu? Dia pasti sedang berpura-pura masih sakit, ujar Vito. Jangan bicara seperti itu setelahnya. Dia adalah penyelamatku. Kalau tidak ada dia, iya, jangan diteruskan. Aku sudah tahu itu. Dia bukan hanya penyelamatmu. Dia juga penyelamat baby bubu kita. Vito, aku berpikir untuk menjadikan Stefani itu ibu kedua untuk bayi kita nanti. Bagaimana? Apapun yang kau inginkan sayang, suamimu ini akan mendengarkan. Sayang, bisakah kau membantuku? Hah? Membantu apa? Apa yang kau pikirkan? Aku akan segera melahirkan. Aku tidak bisa. Hehehe. Sayang. Apa yang kau pikirkan? Apa sayangku memikirkan hal itu? Aku hanya ingin kau membantuku memasangkan dasiku. Meskipun aku telah memikirkan hal itu juga, tapi kali ini kau salah paham. Aku sudah menanyakan hal itu ke dokter di telepon tadi. Karena kau akan segera melahirkan, maka aku sebaiknya mengendalikan diriku. Maaf, akulah yang salah paham, ujar Ira memasangkan dasi untuk Vito. Tidak apa-apa sayang, maaf hari ini ada pertemuan di kantor, sangat penting. Jika tidak, pasti aku akan mengantarmu melakukan pemeriksaan sendiri. Tidak apa-apa, aku bersama dengan Stefani. Jangan khawatirkan aku ya, dan kau harus fokus pada pekerjaanmu. Tidak apa-apa, pergilah ke kantor sekarang. Perusahaan besar seperti grup keuangan Rizkyantara, semua bergantung padamu. Kau sangat sibuk, tidak perlu mengkhawatirkan aku, ujar Ira. Terima kasih atas dukunganmu istriku. Aku akan segera kembali sepulang kerja, ujar Vito mencium kening Ira dan mengelus rambut panjang Ira. Hati-hati di jalan nanti ya, ujar Vito. Hati-hati juga sayang, jawab Ira. Jadi begini ya rasanya mengantarkan suami bekerja, sungguh menyenangkan. Ayolah baby bubu, mari kita bertemu dengan ibu angkatmu, ujar Ira. Bersambung.